Apakah kamu menyadari ada keriput-keriput di wajah, bintik hitam, kulit mulai mengendor, bahkan juga sekarang mudah lupa? Itu adalah tanda penuaan dini. Ini 5 kebiasaan yang bikin kamu cepat tua. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini yang akan saya share adalah 5 kebiasaan yang bikin kamu cepat tua. Ya, oke. Jadi penuaan ini bagaimana tergantung bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melihatnya. Ada orang yang melihat penuaan ini sebagai ya udahlah normal-normal aja, ini sudah biasa orang itu menua. Yes, betul. Proses menua itu memang natural. Tapi apakah kita mau terlihat tua ataukah kita mau mengalami penuaan dini? Nah, ini kan 2 hal yang berbeda, ya. Jadi penuaan itu banyak sekali, bahkan sekarang ilmuwan-ilmuwan, tenaga kesehatan, tenaga medis dan lain-lain, beberapa menyebutnya ini juga proses yang natural, ada juga yang menyebutnya ini adalah suatu penyakit, ya. Jadi sekarang aging itu juga dikategorikan sebagai suatu penyakit. Kenapa aging ini dikatakan sebagai suatu penyakit? Karena aging, ya, atau yang kita katakan sebagai penuaan, itu terjadinya adalah apa? Karena penurunan fungsi. Nah, penurunan fungsi tubuh kita berbeda dengan orang yang sehat, mengalami fungsi yang masih optimal, ya. Fungsi apa saja dok yang menurun? Yang pertama adalah fungsi untuk memproduksi energi, untuk memproduksi sinyal, ya, menggenerasi atau menggenerasi sinyal kita dalam tubuh kita. Jadi generate signal itu yang menurun. Itu sebabnya kenapa orang yang tua itu mengalami gampang capek, ya. Kemudian sinyal-sinyal di dalam tubuhnya udah mulai nggak berfungsi dengan baik, ya. Tahu ya maksudnya sinyal apa ya? Kemudian juga regenerasi, jadi penurunan fungsi regenerasi untuk memaintain bahkan juga memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian apa lagi? Mengalami penurunan fungsi otak. Nah, ini yang sebetulnya paling besar sebetulnya efeknya. Dan orang seringkali yang diperhatikan apa? Yang diperhatikan adalah yang kelihatan di luar, ya, dengan menggunakan apa? Krim-krim. Kemudian perawatan-perawatan wajah, botox, filler dan lain-lain. Don't get me wrong, I don't against those things, ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa perawatan wajah itu nggak penting atau menggunakan krim-krim yang dalam arti memang kalau itu baik untuk kesehatan kulit kita juga silahkan, ya. Tapi kita jangan hanya memperhatikan apa yang kelihatan di luar, treatment-treatment yang di luar, karena kecantikan yang di luar itu tercermin atau dia itu bisa muncul itu karena kita punya kesehatan dari dalam tubuh kita, organ-organ tubuh kita, terutama juga otak. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, otak itu memang tidak besar porsinya, ya, beratnya secara organ dalam tubuh kita, tapi dia yang mengontrol segala macam di dalam tubuh kita. Jadi perhatikan kesehatan otak. Kalau kita punya kesehatan otak yang sehat, kita punya fungsi otak yang sehat, ya, fungsi otak yang optimal, tentunya itu juga bisa membuat kita tidak cepat tua, ya. Nah, menurut segala macam penelitian, ya, yang seputar kesehatan, terutama mengenai aging, ada 3 penyebab utama penuaan, ya. Kita bahas dulu mengenai penyebabnya apa sih orang itu menua, ya. Setelah dilakukan banyak sekali penelitian, ya, ini dan itu, ya, dan kan kalau kita bicara mengenai penuaan itu kan banyak sekali, ya, cabangnya itu. Tapi kalau kita kumpulkan jadi satu, ada 3 penyebab utamanya. Yang pertama adalah paparan, ya. Paparan yang seperti apa? Paparan toksin atau racun, ya. Kemudian yang kedua adalah paparan stres. Nah, stres ini kan juga konteksnya luas. Nanti akan saya bahas, ya. Tunggu dulu. Saya akan sebutkan 3 dulu, ya. 3 penyebab utamanya. Yang kedua adalah defisiensi. Defisiensi ini maksudnya apa, dok? Kekurangan. Kekurangan apa? Ya, ini kekurangan nutrisi, ya, dan kekurangan hormon, ya. Terjadi penurunan hormon orang semakin usia.
Dan yang ketiga adalah masalahnya apa? Masalah degeneratif. Degeneratif ini apa sih? Mungkin kita sering dengar tapi kita nggak benar-benar paham degeneratif itu apa. Degeneratif itu adalah kalau kita bicarakan lebih simpelnya, it's about use it or lose it. Ya, kita pakai atau kita kehilangan kalau nggak kita pakai. Ya, jadi degeneratif itu it's about use it or lose it. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama adalah mengenai paparan. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, paparan itu kita bisa dapatkan dari mana saja. Yang pertama kita bisa dapatkan dari lingkungan. Lingkungan yang seperti apa? Lingkungan seperti yang kita tahu polusi. Apalagi yang tinggal di kota-kota besar, ya, kota-kota metropolitan. Kemudian juga bahan kimia. Bahan kimia seperti apa? Contohnya yang paling besar adalah efeknya seperti metal. Kemudian timbal, ya, dari produksi-produksi pabrik, ya, bahan-bahan sisa yang tercemar di lingkungan, pestisida, insektisida, herbisida, ya, kalau kita dapatkan bahkan dari sayuran, makanan-makanan, ini juga mencemari dan ini juga berpengaruh. Kemudian apa lagi? Makanan. Nah, makanan ini juga bisa menjadi salah satu sumber, ya, penuaan dini. Nah, karena apa? Ini juga termasuk salah satu paparan di dalam tubuh kita. Terutama adalah gula. Ya, nanti saya akan jelaskan kenapa. Ya, kemudian juga alergen. Ya, alergen ini apa? Contoh, orang-orang yang punya alergi makanan-makanan tertentu atau punya food sensitivity. Yang paling sering biasanya adalah sekarang gluten. Ya, kemudian proses dairy, ya, dairy yang diproses secara berlebihan. Itu juga termasuk paparan, ya. Kemudian juga stres, ya. Ini juga tadi yang saya sebutkan di awal, stres itu macam-macam. Ada orang yang stres karena pekerjaan, ada orang yang stres karena hubungan, ada orang yang stres memang karena trauma fisik. Ya, ini juga bisa menyebabkan stres. Misalnya dalam arti orang yang jatuh, kecelakaan dan lain-lain, itu juga bisa menyebabkan stres. Kemudian yang kedua adalah defisiensi. Ya, defisiensi seperti yang tadi saya sebutkan adalah kekurangan. Kekurangan apa, Dok? Kekurangan bahan baku utama. Kalau kita bicara mengenai contoh, kita ambillah kulit yang seringkali kita perhatikan, ya, kesehatan kulit, bagaimana tampak kulit kita supaya cerah dan lain-lain. Apa sih bahan baku kulit? Bahan baku kulit itu adalah protein dan lemak. Yes, jadi bahan baku kulit kita itu adalah protein dan lemak. Dan kalau kalian bilang, oh mungkin lemak yang sehat ya, Dok, lemak jenuh. Ya, jadi lemak jenuh itu adalah bahan baku protein kita. Salah satu pembentuknya adalah kolesterol. Itu sebabnya orang-orang yang melakukan diet rendah lemak seringkali mereka akan lebih cepat tua. Yes. Yang kedua adalah bahan penunjangnya, ya, defisiensinya. Apa bahan penunjangnya? Vitamin A, ya, vitamin E. Vitamin A dapatkan dari mana? Dapatkan dari salah, ya. Kalau kalian berpikir ketika saya berbicara vitamin A, kalian berpikir wortel, tomat, dan lain-lain. No, itu bukan vitamin A dalam bentuk yang aktif. Ya, vitamin A yang terkandung dalam wortel, tomat, dan mungkin sayur-sayuran itu adalah karotenoid. Ya, dan sedangkan vitamin A yang aktif di dalam tubuh kita itu adalah retinol. Kalau kita konsumsi dari sayur-sayuran, buah-buahan, itu akan dikonversikan di dalam tubuh kita menjadi vitamin A yang aktif, itu minim. Jadi dari mana, Dok, kita dapatkan vitamin A yang aktif? Guys, kuning telur. Makanan yang selama ini kita hindari. Ya. Kemudian butter, ya, butter yang ini ya, grass fat ya, bukan butter yang margarin ya. Jadi ini the real butter. Itu juga mengandung vitamin A. Cod liver oil, kemudian hati ayam, itu juga vitamin A. Jadi ini makanan-makanan yang selama ini mungkin orang punya predikat jelek, tapi ini yang mengandung vitamin A yang aktif. Jadi jangan takut makan makanan ini selama kita memprosesnya dengan baik. Kemudian juga vitamin E, ya, itu juga sangat penting untuk kesehatan kulit kita. Dia mencegah oksidasi yang berlebihan, dia juga anti scarring ya, jadi mempercepat penyembuhan luka di kulit kita. Itu juga fungsinya vitamin E. Kemudian apa lagi? Hormon. Kita mengalami defisiensi hormon. Contohnya adalah hormon HGH. Hormon HGH itu seiring bertambahnya usia semakin lama semakin menurun. Kemudian juga BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, ya, itu yang berhubungan dengan otak kita. Tuh ya. Kemudian apalagi yang ketiga penyebabnya tadi yang saya katakan adalah degeneratif. Contohnya seperti ini. Kalau saya ibaratkan, tahu nggak orang-orang yang melatih tubuhnya, melatih ototnya, misalnya dengan melakukan push up, pull up, squat, plank, dan lain-lain, itu yang dilatih adalah ototnya. Otot ketika kita latih, dia akan berkembang. Ya, semua pasti tahu dong. Ya,
kalau kita tidak latih, ya, otot ini akan mengalami yang namanya atrofi. Bahkan kalau kita bicara mengenai orang-orang yang cedera atau orang yang fraktur, ya, pernah nggak kalian mengalami cedera atau fraktur, kemudian tangannya digips gitu misalnya, atau kakinya digips? Saya pernah mengalami, ya, karena patah di bagian kaki. Nah, ini yang menyebabkan apa? Otot kaki kita akan mengalami atrofi, ya. Akhirnya dia akan semakin lama semakin mengecil. Karena apa? Karena tidak digunakan. Jadi gimana caranya supaya kita tidak cepat tua? Gunakan. Ya, gunakan, terutama apa? Gunakan otak kita. Itu karena otak ini yang dia akan mengontrol segala macam regulasi metabolisme di dalam tubuh kita. Itu, ya. Jadi apa nih 5 kebiasaan yang perlu dihindari seperti yang saya janjikan, ya. 5 kebiasaan yang perlu dihindari. Yang pertama adalah merokok. Yes, smoking, ya. Dengan segala macam rokok, mau itu e-cigarette, ya, apalagi vape dan lain-lain, ya, ini yang perlu kita hindari. Kenapa? Karena merokok ini bukan cuma rokok yang konvensional, bahkan sekarang rokok yang elektrik dan lain-lain, ini mengandung bahan kimia. Masih ingat kan tadi paparan, nah, itu ya. Jadi bahan kimia ini menyebabkan radikal bebas dan kemudian nanti akan menyebabkan peradangan yang membuat kalian cepat tua. Yang kedua, konsumsi tinggi gula. Nah, seperti yang tadi saya janjikan, kenapa ingin saya bahas? Gula itu pasti akan meningkatkan insulin. Jadi orang berpikir biasanya, oh, meningkatkan gula darah dulu. Belum. Dia meningkatkan insulin. Dan ketika insulin kita sudah tidak mampu, ya, untuk mengatasi kenaikan gula ini, baru gula darah kita akan meningkat. Dan gula darah yang tinggi di dalam darah kita, ini sifatnya adalah toksik, ya, racun juga sifatnya, dan ini juga akan menyebabkan peradangan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaannya apa? Kebiasaan konsumsi junk food. Nah, junk food, orang seringkali berpikirnya, oh, ini adalah makanan yang tinggi kalori. No, ya, junk food tidak selalu tinggi kalori. Junk food adalah makanan yang minim nutrisi. Ya, jadi tadi berkaitan dengan efek penyebab karena defisiensi, kekurangan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Jadi junk food itu adalah makanan yang seringkali diproses secara berlebihan, ya, dan dia minim nutrisi. Oke, penyebab yang keempat adalah overthinking. Ya, saya rasa ini term yang mungkin dipahami generasi-generasi zaman now, ya. Overthinking hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan stres tentunya. Yes, dengan stres. Stres yang seperti apa? Stres yang secara psikis, ya, ini menyebabkan aktivasi syaraf simpatis di dalam tubuh kita. Nah, syaraf simpatis ini yang menyebabkan kita juga lebih tegang, ya, lebih tegang. Kemudian juga akan memicu hormon-hormon dalam tubuh kita, terutama adalah hormon stres yang sering kali kita dengar adalah kortisol, ya. Kemudian juga hormon adrenalin, epinefrin. Itu adalah hormon-hormon yang akan tertrigger muncul ketika kita tegang, ketika kita stres. Lalu efeknya apa, Dok, dengan penuaan? Nah, simpatis ini berlawanan dengan parasimpatis. Syaraf parasimpatis ini adalah syaraf yang berfungsi untuk kita itu rileks, ya, untuk kita melakukan, tubuh kita melakukan regenerasi, untuk tubuh kita melakukan reparasi tadi yang saya sebutkan di awal. Nah, jadi ketika kita mengaktifkan syaraf simpatis kita, otomatis syaraf parasimpatis yang berfungsi untuk meregenerasi, melakukan perbaikan, ini akan down. Itu, ya. Jadi stres ini yang menyebabkan kita tidak bisa melakukan perbaikan, tidak bisa melakukan recovery, tidak bisa melakukan regenerasi. Akibatnya apa? Sel-sel kita yang rusak akan mengalami degradasi tambah kelamaan, itu, ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mager. Ya, kebiasaan mager atau malas gerak ini yang menyebabkan kalian juga cepat tua. Ya, karena apa tadi? Tidak dipakai, degeneratif, ya. Jadi aktivasi otaknya menurun, ya. Kemudian juga antioksidannya juga menurun, ya. Karena apa? Karena olahraga itu memang dia akan menyebabkan oksidasi, ya. Tapi ketika dia menyebabkan oksidasi, tubuh kita juga akan mengkompensasi dengan mengeluarkan antioksidan. Jadi kalau kalian malas gerak, antioksidan kalian akan menurun di dalam tubuh, ya. Jadi solusinya gimana nih, Dok? Ya, kalau kita udah tahu nih 5 kebiasaan yang perlu kita hindari. Solusinya yang pertama, yang paling penting tentunya adalah hindari 5 kebiasaan tadi yang saya sebutkan, ya. Jadi orang itu seringkali mungkin berpikir, oh, jadi biar kita sehat, biar kita cantik, biar kita tampak lebih cerah dan lain-lain, kita lakukan tambahkan ini, ya. Kita lakukan detox, minum suplemen ini, pakai krim ini. Kalau kalian sibuk dengan menambahkan sesuatu,
tapi kalian tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang bikin kalian cepat tua, bagaimana ini bisa memperbaiki kondisi kalian ya. Jadi menambahkan sesuatu yang baik tanpa kita mengeluarkan yang buruk di dalam tubuh kita, ini tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Ya, jadi yang paling penting pertama adalah hindari 5 kebiasaan tadi. Itu jauh lebih penting daripada kalian fokus dengan menambahkan atau membeli suplemen, melakukan treatment, perawatan kulit dan lain-lain. Oke? Yang kedua, puasa. Ya, saya sudah sering kali sebutkan puasa atau fasting ini punya banyak sekali manfaat dalam tubuh kita. Mungkin saya nanti next akan saya bahas spesifik mengenai manfaat-manfaat puasa. But for now, ya untuk sekarang saya hanya ingin menyebutkan bahwa puasa ini punya banyak sekali manfaat yang bisa membuat kulit kita tampak lebih cerah, ya. Kulit kita bisa beregenerasi dan juga bisa meningkatkan HGH. Ya, kalau kalian berpikir HGH itu harus kita injeksi atau kita dapatkan dari suplemen, no. Dengan puasa ini bisa meningkatkan HGH secara alami. Ya. Dan yang terakhir tentunya adalah dengan olahraga rutin. Ya, berkaitan dengan use it or lose it. Ya, olahraga itu fungsinya bukan untuk membakar kalori. Ya, yes, olahraga bisa membakar kalori, tapi itu bukan manfaat utama olahraga. Manfaat utama olahraga adalah untuk mengaktifasi otak kita. Ya, dengan kita mengaktifasi otak kita, kita bisa mengenerate signal yang baik yang membuat tubuh kita ini bisa tampak jauh lebih muda. Jadi kalau orang bilang, oh orang yang rajin olahraga itu tampak lebih muda ya. Yes, betul. Ya, karena apa? Karena ini adalah ada scientific reasonnya. Ya, ada alasan medisnya. Kenapa orang yang olahraga ini bisa tampak lebih muda. Tentunya juga kalian olahraga sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing.